Bab 048. Ayu tersenyum simpul, kemudian menggeleng pelan. Enggak takut. Gak khawatir sama sekali. Apalagi aku juga selalu ada di rumah. Lagi pula, wanita di sekeliling Mas pasti banyak kok. Apalagi kalau nanti sudah kembali bekerja. Mas akan dikelilingi wanita-wanita cantik dan modis. Selama Mas bisa membentengi hati dengan keimanan, aku yakin kok, Mas gak akan tergoda oleh wanita seperti apapun. Entah itu di lingkungan rumah atau luar. Makasih ya, sayang, sudah percaya sama aku. Aku janji, aku pasti akan memegang teguh ikrar kita. Aku tak mungkin berkhianat karena aku sendiri sangat benci seorang pengkhianat, timpal Davin meyakinkan. Sekarang kamu istirahat dulu, ya. Aku mau lihat kakek di kamarnya, lanjut Davin. Ia berbalik lalu keluar dari kamar itu. Berjalan cepat menuju kamar Pak Damar. Begitu pintu terbuka, Davin mendapati kakeknya itu sedang duduk termangu sembari menatap foto sang istri dan sang putri tercinta. Kerinduan nampak begitu besar dari sorot matanya. Davin melangkah mendekat. Lalu duduk di tepian tempat tidur berdekatan dengan Pak Damar. Kakek menerasa bersalah pada ibumu, Vin. Kakek sudah membiarkan papamu menggantikan posisi ibumu dengan wanita lain. Tidakkah ibumu akan bersedih dan kecewa di alam sana? Tutur Pak Damar dengan suara pilu. Davin tahu, kakek pasti sekecewa itu. Karena Davin juga merasakan hal yang sama. Tapi sekarang semuanya terlanjur terjadi. Davin juga tak mampu menghentikan keinginan papa. Tapi kalau kakek keberatan dengan keberadaan papa dan istri barunya di rumah ini, Davin bisa kok meminta mereka untuk pergi dari sini. 58. Timpal Davin tanpa keraguan. Kakek tak mungkin berbuat sekejam itu pada papamu. Bagaimanapun, dia itu papa kandungmu. Kakek juga tak pernah menganggap papamu hanya sebagai menantu. Bagi kakek, dia juga seperti anak kandung kakek sendiri, sahut Pak Damar. Bagi orang lain, mungkin hal ini wajar, papamu mencari pendamping lagi setelah ditinggalkan istrinya. Mungkin kakek hanya terlalu terbawa perasaan sampai-sampai merasa bersalah seperti ini, lanjut Pak Damar. Bukan terlalu terbawa perasaan. Tapi itu naluri seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Tak ingin putrinya terluka meskipun sudah tidak ada di dunia ini, mungkin jika nanti Davin juga memiliki anak, Davin akan bersikap sama seperti kakek, balas Davin. Oh, iya, Kek. Davin kesini mau minta restu sama kakek. Davin ingin mengelola perusahaan langsung oleh tangan Davin sendiri. Selama ini, kakek selalu mengatakan kalau Davin masih terlalu muda untuk menduduki jabatan sepenting kakek. Tapi sekarang, Davin sudah besar, Kek. Davin sudah dewasa. Bahkan Davin sudah menikah. Tolong izinkan ya, Kek, pinta Davin sungguh-sungguh. Pak Damar sempat terdiam. Beberapa tahun kemarin, dia memang hanya meminta Davin sekedar bantu-bantu di perusahaan. Pria sepuh itu belum berani memberikan tanggung jawab sebesar itu pada Davin yang kala itu masih sangat berjiwa muda. Terlebih Davin memiliki seorang kekasih dengan gaya glamor dan modis. Pak Damar khawatir, jika Davin tak bisa mengatur mana dana untuk kepentingan perusahaan juga dana untuk bersenang-senang. Tapi kini, Pak Damar sudah menyaksikan sendiri sifat Davin yang terlihat lebih dewasa juga bertanggung jawab. Bahkan kini, cucu satu-satunya itu sudah berani mengambil langkah untuk membina rumah tangga. Boleh ya, Kek? Toh cepat atau lambat, perusahaan itu tetap akan jadi milik Davin. Tak ada salahnya Davin memulainya dari sekarang. Agar lama-kelamaan Davin semakin mengerti dan handal, bujuk Davin lagi. Baiklah. Kakek percaya sama kamu. Besok pagi,
Kakek akan minta pengacara kita untuk segera membuatkan surat kuasa untukmu. Satu yang kakek pinta. Jangan sia-siakan kepercayaan kakek padamu. Ingatlah, ribuan orang menggantungkan hidupnya dari perusahaan itu. Jaga baik-baik. Timpal Pak Damar tegas. Siap, Kek. Davin janji akan berusaha memajukan perusahaan agar semakin baik. Davin juga janji, tak akan segan-segan mendepak orang-orang yang merugikan perusahaan, balas Davin lantang. Pak Damar mengangguk cepat. Kakek percaya sama kamu, balasnya sambil menepuk pundak sang cucu. Davin tersenyum simpul. Izin dari kakeknya sudah dikantongi dirinya. Dan besok, surat kuasa itu akan segera berada di tangannya. Saatnya ia membalaskan sakit hati yang mamanya rasakan. Membalas pelan-pelan kelakuan para pengkhianat yang berada di sekelilingnya. 59. Setelah meminta Pak Damar untuk beristirahat siang, Davin bergegas kembali ke kamarnya. Menghampiri Ayu yang ternyata masih duduk di tepian tempat tidur. Loh, kirain lagi tiduran. Kok masih duduk aja? Gak pegal? Tanya Davin sembari menghampiri sang istri. Enggak, Mas. Aku, sungkan mau tiduran. Kok sayang ya rasanya kasur sebagus dan serapi ini kalau harus ditiduri. Mana lembut banget, timpal Ayu polos. Mendengar hal itu, Davin malah tergelak kencang. Kamu ini ada-ada saja. Yang namanya tempat tidur kan memang buat ditiduri. Masa iya sayang? Melihat Davin tertawa seperti itu, bibir Ayu langsung mengerucut maju. Wajar kali, Mas. Soalnya kan kalau di kosan tidurnya di kasur busa tipis. Apalagi di rumah Bapak, malah tidurnya pakai kasur kapuk. Tapi tetap nyaman kan? Karena yang bikin nyaman itu bukan kemewahannya, tapi rasa tenang dan tentram yang tercipta dari orang-orang sekitarnya, balas Davin cepat. Ayu mengangguk membenarkan. Sementara di rumah itu, meski dengan segala fasilitas mewah dan komplit, ia belum tentu merasa betah dan nyaman. Udah ah. Mending sekarang kita pergi jalan-jalan. Mumpung aku belum mulai bekerja, ujar Davin antusias. Jalan-jalan? Kemana? Tanya Ayu. Adalah pokoknya. Yok, langsung berangkat. Ajak Davin bersemangat. Ia menarik pelan tangan Ayu yang masih terduduk. Kakek. Tanya Ayu khawatir. Udah aku titipkan ke Ricky. Tenang saja. Balas Davin santai. Loh, dia di sini juga. Ayu menimpali keheranan. Dia pikir laki-laki itu hanya sebatas orang luar. Iya. Dia orang kepercayaan kakek sudah bertahun-tahun ini. Makanya aku tak terlalu khawatir kalau pergi bekerja ninggalin kamu dan kakek. Karena Ricky juga ada di sini. Dia selalu stay berjaga di luar. Aku selalu membekalinya HT, jadi kalau kakek butuh sesuatu, tinggal memanggilnya. Ricky pasti akan langsung masuk, beber Davin. Kalau sudah ada Ricky, kenapa harus mencari perawat lagi? Ayu kembali bertanya penasaran. Jiwanya sebagai wanita yang tadinya seringkali memperhitungkan pengeluaran, mulai meronta. Semakin banyak orang yang bekerja, itu berarti semakin banyak pula bayaran yang harus dikeluarkan. Dia lupa kalau harta kekayaan sang kakek tak akan terpengaruh hanya karena menambah satu pekerjaan saja. Karena Ricky cuma bertugas berjaga, bukan untuk menyuapi apalagi memperhatikan setiap asupan yang akan dikonsumsi kakek. Dia mana ngerti hal gituan, timpal Davin menjelaskan. Ayu manggut-manggut mulai paham. Meski dalam hatinya ia merasa, persoalan orang kaya seperti keluarga. 60. Davin cukup ribet untuk sekelas dirinya yang apa-apa dikerjakan sendiri. Ayo, kebanyakan ngobrol malah gak jadi-jadi berangkatnya, tukas Davin. Ia pun membuka pintu kamarnya lalu keduanya berjalan bersisian sambil bergandengan tangan.
Baru juga datang sudah mau pergi aja, mau diajak kemana istrimu, Vin? Tanya Rika berbasa-basi saat melihat sepasang suami istri itu melintas. Bukan urusan tante, jawab Davin tanpa menoleh. Kakinya terus mengayun maju menuju pintu keluar. Bibir Rika mencebik kesal. Kalau saja bukan anak papamu, pasti udah aku bejek-bejek itu mulut yang gak tahu sopan santun, cicitnya geram. Sabar Rika, sabar. Untuk sementara ini, belajarlah berusaha baik-baikin Davin. Siapa tahu dengan begitu, hatinya mulai luluh dan gak main ancam lagi, lanjutnya sembari menarik napas sedalam mungkin lalu mengembuskannya pelan. Titip kakek. Sekarang sedang istirahat, kata Davin begitu sampai di pekarangan rumahnya. Ricky yang sedang duduk di gazebo kayu yang begitu estetik sebelah taman itu langsung mengangguk paham. La juga memberi acungan jempol pada Davin. Setelahnya, Ayu dan Davin pun masuk ke dalam mobil berbarengan. Mobil itu langsung melaju meninggalkan halaman rumah Davin yang begitu luas dan nyaman, menebus jalanan besar di bawah sinar matahari yang sedang terik-teriknya. Kita sebenarnya mau kemana sih? Tanya Ayu yang belum tahu arah tujuan kemana keduanya akan pergi. Sebentar lagi sampai. Nyonya Davin yang cantik dan baik hati ini tinggal duduk dengan tenang, kelakar Davin yang selalu bisa mencairkan suasana yang semula sempat hampir beku. Baiklah, Tuan Davin Mahesa Adiputra, balas Ayu mengimbangi candaan Davin. Keduanya pun lalu tergelak pelan bersamaan. Tak berselang lama, mobil Davin pun berbelok ke parkiran butik yang begitu besar dan mewah. Bisa dipastikan jika butik itu khusus untuk kalangan kelas atas. Terlihat dari mobil-mobil mewah yang berjejer sepanjang parkiran. Mas mau beli baju? Tanya Ayu begitu Davin menghentikan laju mobilnya. Bukan aku, tapi kamu, jawab Davin. Aku. Tapi aku sedang gak butuh baju baru. Baju-bajuku yang lama masih muat dan layak pakai, timpal Ayu tak enak. Sayang, dengerin aku, maaf ya, bukan bermaksud ingin membuatmu tersinggung. Aku suka kamu apa adanya. Bagaimanapun penampilanmu, aku hanya tidak ingin ada orang lain yang merendahkan dirimu lagi. Itu menyakitkan buatku, jadi, izinkan aku membelikan apapun yang kamu butuhkan. Karena itu memang kewajibanku. Menyediakan sandang, pangan dan papan buatmu, timpal Davin lembut. Ia tak bermaksud untuk merendahkan penampilan Ayu selama ini. La hanya ingin sedikit merubah penampilan sang istri agar lebih dihormati orang-orang di sekelilingnya. Ayo, lanjut Davin mengajak Ayu untuk segera turun. Meski sungkan, Ayu pun akhirnya ikut turun. Saat mereka mulai melangkah untuk memasuki butik di 61. Hadapannya, Ayu sempat menelisik badannya sendiri. Baju yang dikenakannya sekarang ini, sukses membuatnya merasa minder untuk masuk ke bangunan yang dipenuhi baju-baju dengan style yang banyak dan modis. Selamat datang di butik kami. Selamat berbelanja. Seorang wanita dengan penampilan begitu rapi langsung menyambut kedatangan Davin dan Ayu dengan ramah. Davin hanya mengangguk pelan. Ia lalu mengajak Ayu untuk menyusuri setiap koridor di mana di kanan dan kirinya dipenuhi baju-baju dengan model yang sangat beragam. Ada yang bisa dibantu. Seorang karyawan butik langsung menghampiri. Tolong cariin baju yang cocok untuk istri saya. Pinta Davin sembari merangkul pundak Ayu. Ia seolah tak mempedulikan pada banyaknya pasang mata yang menatap ke arah mereka. Tak heran, karena penampilan keduanya memang terlihat cukup jomplang. Oh, iya. Pastikan yang tertutup, lanjut Davin saat karyawati butik itu hendak berbalik. Sembari menunggu karyawan butik itu mencarikan baju untuk Ayu, Davin mengajak istrinya itu untuk terus berkeliling. Tiba-tiba saja langkah kaki Davin terhenti di samping baju-baju berbahan tipis bak puring. Beli ini mau gak?
Tanya Davin dengan tatapan nakal. Mata Ayu melotot melihatnya. Baju lingerie begitu seksi dan tipis itu membuatnya merasa malu. Terlebih kain berbentuk segitiga dan kacamata yang sepaket dengan lingerie tersebut. Mas, malu ih. Ujar Ayu pelan. Bola matanya bergulir ke kanan dan ke kiri memastikan tak ada yang memperhatikan mereka. Loh, kenapa malu? Kita ini suami istri yang sah. Jadi wajar dong beli ginian. Yang gak wajar itu, masih single tapi sudah koleksi baju-baju seperti ini, timpal Davin dengan santai. Tiba-tiba saja dia teringat saat dulu sering menemani Alicia berbelanja. Mantan pacarnya itu selalu saja antusias setiap kali melihat baju dinas istri di malam hari. Aku mau beli ya, Vin. Lucu banget tahu, pinta Alicia dengan mata berbinar. Ya ampun, Sya, masa beli baju ginian? Buat apaan coba? Nanti ajalah kalau sudah menikah, timpal Davin yang kala itu merasa malu sekaligus risih melihat barang yang seharusnya privasi itu. Berbeda halnya dengan sekarang. Davin justru bersemangat untuk membelinya. Ya, beli, ya. Yang merah bagus banget loh. Jadinya nanti kalau kamu pakai, aku tinggal bilang, menyala istriku, goda Davin kukuh. Ya ampun, Mas, ada-ada saja. Memang baju ginian berapaan sih? Tanya Ayu penasaran. Diam-diam dia melihat harga yang tertera. Matanya seketika melotot menatap angka yang berjejer. 1,5 juta loh, Mas. Aku pikir 150.000. 150.000 aja aku berpikir puluhan kali untuk membelinya. Masa tipis gitu mahal banget, bisik Ayu begitu shock dengan harganya. Davin hanya terkekeh pelan. Berbarengan dengan itu, karyawan tadi menghampiri dengan banyak baju di tangannya. 62. Saya bingung pilihnya, semuanya bagus-bagus. Tapi ini semua koleksi terbaik di butik ini, tertutup tapi tetap modis dan kekinian. Ukurannya juga sepertinya pas di badan istri Anda. Silakan dipilih. Ujar wanita dengan rambut digelung rapi itu. Ayo, sayang, dipilih. Titah Davin pada Ayu. Aku bingung, Mas. Mas aja yang pilihkan, jawab Ayu sungkan. Davin sempat melihat baju-baju itu sekilas. Untuk urusan kain, butik itu tak perlu diragukan. Apalagi urusan model, selalu up to date dan beda dari yang lain. Bungkus saja semua. Sekalian itu, titah Davin sambil menunjuk lingerie merah tadi. Oh, iya. Sekalian sepatu sama tasnya juga. Jangan satu. Minimal 3 biar bisa ganti-ganti, lanjut Davin. Baik, Pak. Untuk ukuran sepatunya nomor berapa ya? Balas karyawan itu berbinar. 37, jawab Ayu pelan. Ia rasanya tak perlu protes dan susah-susah berdebat karena Davin akan tetap kuku membelikannya. Sama seperti baju tipis tadi. Setelah semua barang-barang itu siap, Davin lekas ke kasir untuk membayar. Totalnya 35 juta rupiah, kata sang kasir setelah mentotalkan semuanya. Jika Davin begitu enteng mengulurkan kartu ATM miliknya, berbeda halnya dengan Ayu yang langsung melotot saking terkejutnya. Dadanya naik turun dengan cepat karena masih shock mendengar uang yang baru saja digelontorkan Davin untuk dirinya. Mas, 35 juta loh. Itu uang semua. Gak sayang. Padahal aku beli di pasar juga bisa, bisik Ayu saat keduanya berjalan keluar dari butik itu, menghampiri mobil yang terparkir tak terlalu jauh. Aku sama sekali gak sayang harus keluarkan uang buat kamu, karena kebahagiaan orang yang aku sayangi, lebih penting daripada sekadar materi, jawab Davin membuat Ayu merasa haru. Malah menurutku, ini semua belum ada apa-apanya loh.
Karena biasanya, para wanita sosialitas selalu belanja lebih dari ini. Tak jarang membeli satu tas saja dengan harga ratusan juta. Contohnya istri barunya papa, lanjut Davin. Bukan hanya Rika saja sebenarnya, tapi juga Alicia dulu. Wanita itu kerap kali merengek meminta dibelikan tas atau sepatu yang harganya cukup fantastis. Bahkan butik yang dikunjungi tadi pun adalah butik langganan Alicia. Ya ampun, sayang sekali. Punyaku tas sama sepatu harga 300.000 aja dipakainya sampai bertahun-tahun dan gak pernah ganti selama belum rusak, timpal Ayu menyayangkan.